Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Jadilah bumi tergerak, bergerak, menggerakkan. Selamat pagi Bu Vita. Selamat pagi Bu Miss. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Bu Vita? Alhamdulillah. Ini Bu Vita ya, saya mau izin kepada Bu Vita untuk wawancarai Bu Vita sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Oke. Diizinkankah Bu Vita? Monggo silakan. Baik. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Vita. Baik, bisa dimulai dari sekarang Bu Vita? Monggo. Oke. Selama ini Bu Vita ya, kalau di lembaga itu kan selalu ada kasus-kasus gitu ya Bu Vita. Nah di sini bagaimana Anda untuk mengidentifikasi kasus itu sebagai dilema dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Bu Vita? Tentunya kalau kasus yang ada di lembaga PAUD, terutama taman kanak-kanak ini, tentunya itu kasus yang saya alami ini tidak hanya dari beberapa anak tapi melainkan lebih ke wali muridnya. Dimana kalau anak-anak itu cenderung permasalahannya itu hanya pada proses pembelajaran, ya, capaiannya seperti apa, kemudian kesulitan dalam belajar itu seperti apa. Kalau dari wali murid, nah ini yang lebih banyak, karena dimana tuntutan wali murid itu sangat banyak untuk saat ini ya. Padahal untuk taman kanak-kanak ini anak-anak belajarnya itu kan sambil bermain ya. Poin utamanya adalah bermain. Tapi mereka wali murid ini menginginkan ketika anaknya itu lulus dari TK sudah bisa kalistung. Ya. Itu sudah menjadi prioritas. Nah, di sini tentunya saya untuk mengidentifikasinya melakukan pendekatan dulu terlebih dahulu ya, dengan wali murid, menjelaskan program sekolah, kemudian kalau nanti semisal contoh ketika anak itu sudah usianya pas ya, untuk masuk SD, akan tetapi pencapaian dari kompetensi atau hasil belajar anak ini sangat minim, tentunya kalau usia sudah pas kan harus lanjut ke tingkat SD ya. Penjelasan kalau semisal wali murid ada yang memahami Bu, jangan diluluskan terlebih dahulu, mungkin usianya masih 6 lebih, tidak masalah, nanti kelas 1-nya itu 7 tahun lebih. Nah, memang untuk perkembangan anak di usia 7 tahun lebih itu sudah sangat matang untuk masuk kelas 1. Tapi nanti kalau semisal 7 tahun lebih, semisal 7 tahun lebihnya itu 6 bulan, otomatis kan anak itu sangat tua ya, nanti di dapodiknya juga ditolak. Maka dengan demikian, dengan berat hati juga saya akan meluluskan anak tersebut dengan memberikan penjelasan tentang syarat-syaratnya itu seperti apa, kalau nanti datanya tidak masuk di dapodik seperti apa, kan harus ada konsekuensi yang ditanggung. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengidentifikasi Anda melakukan pendekatan dulu ya Bu ya, melakukan penjelasan dan memberikan syarat-syarat, kemudian memutuskan bahwa ini kasus dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bu ya. Nah, untuk selanjutnya Bu ya, yang tadi sudah Anda jelaskan ya, Anda mengambil keputusan itu melalui pendekatan, penjelasan dan syarat-syarat yang dilakukan agar keputusan itu sama-sama enak seperti itu. Dan pertanyaan selanjutnya itu Ibu ya, bagaimana kalau kedua keputusan itu di mana Anda diharuskan mengambil keputusan yang sama-sama benar gitu loh. Anda harus memilih salah satu
keputusan yang sama-sama benar. Kalau yang sama-sama benar itu seperti berarti yang tadi nggih, untuk Ya. misal ya contoh sederhana itu kan anak di usia 6 tahun tadi, tapi perkembangannya belum cukup untuk masuk ke sekolah SD ya. Ya. Ini kalau semisal 6 tahun kurang, 6 tahun lebih sedikit ya. Ya. Kalau 6 tahun lebih sedikit, saya akan saya akan memberikan pendekatan, pengarahan, ya, kemudian penjelasan tentang bagaimana dampaknya nanti ketika anak itu belum mampu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya itu sesuai dengan usianya, maka mereka itu nanti kan pada akhirnya itu di kelas atas atau itu kan merasa bosan ketika melakukan pembelajaran. Ya, ya. Jadi tentunya kalau mereka usianya masih 6 tahun lebih sedikit, maka saya memberikan pemahaman ya kepada wali murid agar bisa tetap di TK saja ya, guna meningkatkan kemampuannya deh, terutama dalam hal kalisim tadi ya. Kesiapan belajar ya, Bu, Ya. di sini ya. Ya. Baik. Jadi untuk di sini berarti Anda mengambil prinsip hasil akhir. Jadi anak nanti akhirnya itu bagaimana kalau dinaikkan dan bagaimana kalau tidak dinaikkan, seperti itu, Bu Ya, ya. dengan mempertimbangkan konsekuensinya terlebih Ya, dahulu ya, ya, untuk kedepannya itu seperti apa. Ya, ya, betul. Kemudian kan tadi kan sudah Ibu jelaskan kalau melakukan mengambil keputusan itu dengan pendekatan dulu, penjelasan guru, kemudian mengidentifikasi indikasinya bagaimana. Bisa nggak Bu Anda bercerita prosedur apa yang bisa dilakukan, yang biasanya Anda lakukan? Untuk pertama, ketika misalnya Anda dihadapkan dengan sesuatu seperti itu, pertama hal yang Anda lakukan, kemudian langkah-langkah berikutnya itu bagaimana? Tentunya itu tadi mengidentifikasi masalah terlebih dahulu ya. Kemudian kalau berhubungan dengan wali murid tersebut, tentunya juga harus melakukan yang namanya pertemuan ya. Di dalam pertemuan itu saling istilahnya itu bertukar pikiran ya. Kemudian setelah bertukar pikiran, kemudian mengambil sisi positifnya seperti apa, sisi negatifnya seperti apa, baru bisa mengambil keputusan yang diambil secara mufakat atau bersama ya. Mencari pertimbangan-pertimbangan yang tidak merugikan salah satu pihak, Bu ya. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan, Bu? Apa sih tantangan Anda dalam mengambil keputusan itu? Lain dari wali murid deh, sesama guru lah, sama guru. Untuk bawaan Anda. Tantangannya itu tentunya dalam pengambilan keputusan, terutama untuk rekan guru ya. Yang selama ini saya rasakan itu apa ya? Contohnya gini, seumpama ya, Anda itu dilapori, ini loh Bu, kok selalu telat seperti ini, kok seenaknya, seperti itu. Bagaimana? Saya mengumpulkan guru-guru, ya, dimana kewajiban seorang guru itu, ya, memberikan seperti bentuk kuis dulu ya. Memantik. Memberikan pertanyaan pemantik ya. Tanggung jawab guru, ya itu seperti apa? Ya, tupoksinya itu, ya tupoksinya seperti apa? Ya, kemudian, ya ketika berada di sekolahan, hal-hal apa saja yang dilakukan? Ya, itu kan sudah menjadi tanggung jawab, ya, di mana para guru ini mengemban tanggung jawab yang begitu besar ya, menjadi keluarga kedua bagi seorang anak. Jadi kan harus membuat mereka nyaman. Nah, tentunya
Itu tadi nggih, mengumpulkan guru-guru, kemudian memberikan pertanyaan pemantik, kemudian kita bersama-sama. Kalau semisal kejadian seperti itu sering terjadi, maka harus diambil seperti apa. Jadi kita bertukar pikiran ya. Kita membuat kesepakatan biar tidak saya saja yang memutuskan ya. Jadi seperti jadi tidak langsung Anda itu melakukan coaching Bu ya dengan guru-guru Anda untuk coaching dan restitusi untuk apa? Menyadarkan guru Anda bahwa hal ini tidak baik. Kemudian melakukan coaching seperti seharusnya itu ini loh yang dilakukan. Iya, kan sudah tadi mengumpulkan guru-guru tadi, kan juga sudah coaching ya, dimana saya juga memimpin dari hasil diskusi tadi, ya nanti juga saya kan yang menarik kesimpulan harus bagaimana, kan seperti itu. Terus kemudian kalau ada masalah gitu seperti ini Bu ya, adakah jadwal Bu untuk menyelesaikannya? Maksudnya gini, ini ada guru yang laporan sama saya, berarti saya akan menyelesaikan besok aja deh sekalian, atau sekarang harus selesai, atau bagaimana Bu? Tidak nih, kalau terjadwal tidak. Kalau untuk evaluasi pembelajaran itu baru ada jadwal ya. Kalau kasus seperti itu tentunya insidental ya. Jadi kalau semisal hal demikian berlanjut ya, seketika itu harus selesai. Berarti Anda melihat sikon dulu ya. Kalau itu sekali, 2 kali mungkin bisa diabaikan. Tapi kalau berkali-kali itu harus selesai saat itu juga ya. Iya, paling tidak kan jangan sampai berkali-kali ya kan, gimana kita juga sudah membuat kesepakatan di awal seperti itu kan. Baik. Kemudian ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini tuh mempermudah Anda untuk mengambil keputusan? Apa saja itu? Ini faktor-faktor yang apa nih? Ya, maksudnya Anda ada seseorang kah, ada faktor yang maksudnya saya itu berpegang pada peraturan-peraturan, itu sangat membantu saya untuk mendisiplinkan atau membuat keputusan gitu Bu. Kalau dalam hal ini tentunya itu satu ya, sekolahan ini tuh seakan menjadi milik saya. Nah, kepemilikan seperti itu. Jadi kan intinya itu harus bertindak tegas ya tentunya, kemudian menuju ke arah yang masa depan seperti itu ya. Kemudian apa ya? Itu tadi sih, berpegangan pada tupoksi itu tadi. Berarti yang mempermudah Anda itu keyakinan Anda dan peraturan-peraturan yang berlaku Bu ya? Iya betul. Baik. Terus dari semua tadi yang dibicarakan dari A sampai Z, apa sih pengalaman yang bisa dipetik dari pengambilan keputusan-keputusan Anda? Apa ya? Pembelajaran apa? Ya, adakah pembelajaran dari keputusan-keputusan yang Anda ambil gitu loh? Tentunya juga harus mengambil keputusan itu dalam keadaan kepala dingin. Ya. Prevent ya. Ya. Kemudian kita harus betul-betul mencari sumber yang akurat untuk membuat keputusan itu. Ya, jangan sampai salah kan seperti itu. Kemudian tentunya juga harus melakukan identifikasi terlebih dahulu itu tadi ya, dimana nanti untuk kedepannya kita bisa melakukan berbicara bersama-sama ya untuk mencari solusi ya, seperti itu. Jadi intinya itu kepala dingin, jangan menggebu-gebu, jangan terburu-buru untuk mengambil keputusan. Jadi itu ya, pengalaman yang bisa dipetik Anda itu bisa tidak terburu-buru mengambil terprovokasi. Tidak terprovokasi, tidak mudah terprovokasi, ya, tidak terburu-buru ya, mengambil keputusan dengan kepala dingin. Baik, Bu Wita, terima kasih atas wawancara hari ini. Saya sudah selesai Pak?
Sudah, terima kasih. Saya mohon maaf apabila pertanyaan-pertanyaan tadi kurang mengena di hati kita. Saya sebagai pewawancara minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Khot. Waalaikumsalam Bu Ula. Apa kabar hari ini Bu Khot? Alhamdulillah kabarnya baik banget Bu Ula. Gimana dengan Bu Ula? Saya juga alhamdulillah baik. Di sini Bu Khot ya, saya kesini untuk meminta izin Bu Khot, meminta waktu Bu Khot untuk melakukan wawancara. Bisakah Bu Khot mengeluangkan waktu? Nah, alhamdulillah bisa hari ini saya longgar jadi bisa Bu Ula. Alhamdulillah. Nanti saya akan memberi beberapa pertanyaan kepada Bu Khot ya Bu Khot ya. Ya, Baik. Bisa dimulai dari sekarang Bu Khot? bisa. Baik. Bu Khot ya, selaku pimpinan atau kepala sekolah di TK ini Bu Khot ya, selama ini bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan apakah kasus itu dilema etika atau bujukan moral Bu? Dengan menggunakan 9 tahapan yang dari salah satu dari 9 tersebut ada yang uji benar atau salah. Apabila ada salah satu uji coba yang dilanggar, maka itu termasuk bujukan moral. Seperti itu. Kemudian Bu ya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Untuk itu dengan menggunakan salah satu paradigma dilema etika dan menggunakan prinsip-prinsip dilema etika dan mengujinya dengan 9 tahapan pengambilan keputusan. Seperti itu Bu ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah-langkahnya ada 9. Yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, mengidentifikasi nilai-nilai mungkin pertempuran dalam situasi tersebut, misalnya antara kepentingan jangka pendek dan jangka panjang, atau antara kepentingan individu dan kelompok. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Tentunya siapa saja yang akan terpengaruh oleh keputusan ini. Melibatkan semua pihak yang relevan akan membantu mendapatkan perspektif yang lebih luas. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan. Kumpulan semua informasi yang relevan dengan situasi tersebut. Semakin lengkap data yang dimiliki, semakin baik pula kualitas kebutuhan yang diambil. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah. Uji kebenaran informasi yang telah dikumpulkan, ada apakah informasi tersebut akurat, relevan, dan dapat diandalkan. Terdapat beberapa cara yang menguji kebenaran seperti uji legal, uji regulasi, uji institusi, uji publikasi, dan uji panutan. Kemudian yang kelima, pengujian paradigma benar atau salah. Analisis suatu situasi berdasarkan 4 paradigma dilema etika. Yang kelima, dengan pengujian paradigma benar lawan benar. Analisis situasi berdasarkan 4 paradigma dilema, individu lawan kelompok, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka prinsip resolusi. Yang ketujuh, keputusan. Yang kedelapan, kemudian yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Seperti itu Bu ya. Jadi langkah-langkahnya atau prosedur seperti yang Anda lakukan selama ini. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini yang Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Pengambilan keputusan dalam identifikasi masalah secara jelas,
menerapkan prinsip-prinsip etika. Oh, jadi itu faktor-faktor yang itu Bu ya, yang efektif ya, yaitu melakukan apa tadi? Identifikasi masalah secara jelas, kemudian menerapkan prinsip-prinsip etika. Oh, prinsip-prinsip dilema ITE Ya, tiga itu ya Bu ya. ya. Untuk selanjutnya Bu ya, apakah hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu dalam Anda melakukan pengambilan keputusan? Pengambilan keputusan dalam kasus D5 etika memang seringkali menjadi tantangan yang kompleks. Hal ini dikarenakan kita diharapkan pada pilihan-pilihan sulit di mana setiap opsi memiliki konsekuensi etis yang berbeda-beda. Adapun beberapa tantangan umum yang saya hadapi yaitu tentang konflik nilai, di antaranya sulit menentukan prioritas, kemudian informasi yang tidak lengkap, dan tekanan sosial. Seperti itu ya. Kemudian adakah jadwal atau waktu-waktu tertentu untuk menyelesaikan suatu kasus itu Bu? Tergantung dengan situasi dan kondisi. Apabila memungkinkan ya diselesaikan pada hari itu juga. Jadi tidak ada jadwal Bu ya? Tidak ada. Kemudian adakah faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam mengambil keputusan Bu? Ya, rekan kerja yang mendukung seperti itu. Jadi faktornya itu seseorang Bu? Iya, seseorang. Baik. Kemudian pertanyaan yang terakhir Bu ya, dari semua hal yang telah Ibu lakukan itu, apa sih pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan selama ini? Yang saya dapat dari mengambil keputusan dengan kepala dingin dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, serta pengalaman 9 tahapan dan prinsip-prinsip, serta memberikan atau memutuskan keputusan yang tepat seperti itu. Jadi Anda dapat melakukan 9 tahapan dengan baik, kemudian mengambil keputusan dengan kepala dingin dan tidak tergesa-gesa seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu Kos, sampai di sini saja dulu pertanyaan dari saya. Saya berterima kasih kepada Bu Kos karena sudah meluangkan